Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, dilihat pada semangat ya di kegiatan hari ini. Sebelumnya ada yang tahu kegiatan hari ini kegiatan apa? Oke, dijelasin dulu ya. Sekarang itu kegiatannya bimbingan kelompok. Ada yang paham ikut bimbingan kelompok? Jelasin aja bimbingan kelompok itu apa. Jadi bimbingan kelompok itu adalah sebuah layanan yang dimana biasanya bersifat informasi terbagi menjadi beberapa aspek gitu. Ada yang terkait karirnya, belajarnya, sosialnya, dan juga pribadinya. Nah, dilakukan secara kelompok, dikatakan tadi kan bimbingan kelompok ya. Jadi pada kesempatan kali ini pun nantinya akan ada dinamika kelompok begitu. Nah, yang kita akan ambil sekarang adalah terkait dengan karir. Nah, anak-anak di sini kan sudah kelas 9 SMP ya. Jadi bimbingan kelompok tentang karir itu sangat penting karena nantinya kan kalian akan ada sekolah lanjutan. Ya, sekolah menengah tadi betul ya, sekolah lanjutan begitu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Jadi anak Yoma. Oke, boleh. Dari Yoma mau? Mau. Sebelum mulai kegiatan hari ini, alangkah baik kita berdoa dalam hati segala percaya masing-masing dimulai. Oke, baik. Setelah kita berdoa, semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita rencanakan. Juga sebelum memulai, Ibu akan memberitahu terlebih dahulu apa sih tujuan sekarang, juga manfaatnya. Nah, tujuan sekarang supaya anak-anak di sini mengetahui terhadap sekolah lanjutan yang nanti akan anak-anak pilih ke depannya. Juga manfaatnya tentunya kalian nanti tidak akan kebingungan mau pilih SMA, SMK, atau MK. Oke, sebelumnya ada yang tahu apa itu SMA, SMK, sama MK? Singkatannya ada. Madrasah aliyah ya, kalau madrasah ibtidaiyah SD. Nah, nanti juga kita akan mengetahui lebih dalam tentang SMA, SMK, juga MK melalui permainan ini, tangga informasi sekolah lanjutan. Oke, excited sekali ya. Nanti kalian belajarnya sambil bermain di sini ya. Oke, sebelumnya udah pada siap? Sudah siap apa nih? Siap main game. Nanti kita sambil mencari ilmunya ya. Oke, sebelum kita memulai, kita akan ada pembagian kelompok terlebih dahulu. Siap ya? Kami lihat di sini sudah terbagi menjadi dua. Ada 1, 2, 3, 4. Ini pun sama 1, 2, 3, 4. Bagaimana supaya efisien aja waktunya? Ini menjadi 4 gitu. Jadi ada 2 kelompok ya. Nah, sebelum kita memulai, kita akan ada informasi terlebih dahulu terkait dengan kontraknya, lalu juga nanti keaktifan dari teman-temannya bagaimana. Nah, sekarang mohon untuk kondusif, lalu nanti juga teman aktif dalam mengikuti kegiatan kali ini. Juga bila mana ada yang ingin berbicara, diangkat terlebih dahulu tangannya berbicara. Lalu selanjutnya bila mana ada hal sensitif yang ada di dalam ini, dimohon untuk dibuat tidak mendengar hal tersebut, kecuali yang bersifat informasi itu silahkan saja diinformasikan gitu. Lalu tidak ada yang namanya pembicaraan yang unsurnya sara gitu ya, tentang itu suku, agama, ras, dan juga budaya gitu. Paham ya? Kegiatan kali ini kurang lebihnya nanti akan dilaksanakan 40 sampai 45 menit. Bila mana nanti belum selesai, maka akan kita lanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau misalkan lihat dari awal sampai akhir, kita belum perkenalan ya? Oke, perkenalan dulu dari Ibu, lalu nanti dari teman-teman semuanya. Nah, cara perkenalannya yaitu adalah dengan nama, lalu selanjutnya tokoh pahlawan di Indonesia gitu ya. Contohnya, atau kalian ada yang mau hal yang lebih seru atau film favorit kalian? Film favorit kalian? Oke, takutnya kalau misalkan tokoh
suka adalah Filipina. Wow. Boleh sekarang dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama aku Nabila. Bilang pokoknya Ibu. Oh iya. Boleh lanjut. Perkenalkan, nama aku Ilma. Terus aku Rahmat. Perkenalkan, nama aku Dara. Terus favorit aku Sarah. Perkenalkan, nama aku Putri Harinisa, kelompok favorit aku Dinampu. Perkenalkan, nama aku Nabila. Kuliah yang favorit aku Sofian Nicholas. Perkenalkan, nama aku Asma, kelompok favorit aku Loki Yunarma. Aku Lydia. Oke, semuanya kasih tepuk tangan dulu. Oke, tadi perkenalan sudah, memulai sudah, konsekuensi juga sudah ya kontrak-kontraknya. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan di sini Ibu membawa yang pertama adalah tangga informasi. Di sini ada tangga, juga ada ulangan sama seperti ulangan yang biasa kalian mainkan kan ya? Nah, selanjutnya di sini ada dua kartu, ada kartu informasi. Kalau kalian bisa dapat di sini nih, kalian dapat tas, berarti kalian cari tas di sini, oke? Oke, lalu selanjutnya, kalau misalkan kalian melihat di sini ada hukuman, ada kartu hukuman. Ya, di sini kan ada gambar, ada beberapa racunnya, tuh ada gambar racunnya ada di sini gitu ya. Nanti kalian cari lewat ini, lewat racunnya. Betul. Nah, selanjutnya ada pionnya, gitu buat majunya ini dua. Kayak sepertinya kan 1, 2, 3 gitu ya. Ini ada pionnya kelompok 1 juga kelompok 2. Nah, untuk dadunya nanti kita melalui handphone buat lempar dadunya seperti ini. Oke? Nah, sistem permainannya ini sama bergilir. Nah, siapa yang mau mewakili untuk nanti siapa yang akan maju duluan gitu. Lalu selanjutnya nanti kita berputar bila mana sistem menang dan juga kalahnya. Bila mana nanti kan Ibu juga akan kasih bukan tiga, satu gitu ya. Nanti kalian bikin peta konsep. Peta konsep di sini kan ada informasi yang tersimpan terkait sekolah lanjutan. Nanti kalian bikin peta konsep di mana peta konsepnya bisa kalian dapatnya SMA, dibuat peta konsep SMA. Nah, ini nanti dari satu halaman kalian bagi menjadi 3 saja ya, bagi menjadi 3 begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu permainannya? Tidak? Oke. Kemungkinan ini nanti akan menjadi 2 putaran supaya informasi yang ada di sini didapat oleh keseluruhan. Oke? Sudah mau oke? Sudah. Oke, dikarenakan kalau kita berputar dadunya jauh, jadi gimana kalau misalkan yang bermainnya dari yang awal, yang membuat konsepnya bertiga? Iya. Boleh? Sweep dulu. Ada yang belum paham? Boleh ditanyakan terlebih dahulu kalau belum. Nah, konsepnya itu sekarang kan sweep. Nah, kalau ini duluan berarti ini maju duluan, putar dadu duluan. Nah, bikin peta konsep. Nah, bikin contoh. Peta konsep itu seperti misalnya kan terbagi menjadi 3 nanti. Terus SMA, kalian ditanya buat SMA, SMK, terus MA. Nanti informasi di sini kalian buat peta konsep main mapping gitu. Oke, jadi kalian pintar bahasa Inggrisnya ya? Ya. Bahasa Inggris paham, kalau Indonesia tadi kurang paham gitu. Oh iya, keren banget maksudnya kalian. Oke, paham sekarang? Oke, jadi dibuatkan dulu ya. Ininya nih. Boleh, 1 kelompok 1. Bila mana nanti di 1 putaran masih kurang, maka kita akan berapa putaran? 2. Oke, boleh swing dulu? Sekali. Oke, siapa dulu? Boleh? Oke, boleh kelompok 1. Ya, lempar dadu. Oke, 3 langsung aja. Boleh 3. 1, 2, 3. Oke, langsung dapat. Boleh dicari dulu tasnya. Oke, apa boleh sampai dibacakan? MA. Penambahan pelajaran agama seperti ada akhlak, Quran hadis dan bahasa Arab. Oke, sambil menunggu boleh didiskusikan dulu sama teman-temannya buat langsung buat main mappingnya.
Dapatnya apa tadi? MA. MA itu ada pembelajaran tambahan, fikih, akidah, Al-Quran hadis gitu ya. Iya. Ya, boleh dibuat bimbingan. Kelompok selanjutnya siap-siap ya. Ditunggu dulu ya. Oke, yang lainnya boleh juga membantu di kelompok 1. Ya. Oke, sekarang kelompok 1 sudah selesai? Ya. Kelompok 2, angkat dadanya. No. Oke, dibacakannya bareng-bareng ya. Oke, boleh. Apa? Oke, sekarang ya, berencana dulu. Kelompok 1, boleh. Ya. Ya. Boleh dimajuin filmnya. Sekarang kelompok 2. Oke, kelompok 1. Oh iya, yang nomor harus 2 kali ya. Berarti setelah ini selesai lagi. Boleh maju dulu 3. Oke, selanjutnya 3. 1, 2, ini buru-buru kontak. Oke, nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, masih belum ada yang dapat kartu hukuman atau ini ya, materi. Dapat 3. Ya. 1, 2, 3. Naik tangga sampai sini. Oke.
sambil dibuat kalian sambil susun strategi nanti siapa yang harus menang juga karena yang paling banyak yang paling menang. Iya, dibuat jadi mempunyai semuanya kan itu informasi tentang SMA. Boleh dibacakan dulu yang pertama sambil dibuat. Oke, sambil dikasih supaya langsung buat. Yang kedua dapat apa? Oke, boleh sambil dibuat lagi. Oke, sambil tunggu ya. Kita sambil tunggu nanti yang dapat ular. Siapa yang terjun payung ke bawah ya? Tadi kan yang tangga udah. Kelompok mana tadi yang tangga? Kalau yang serikat hukum kelompok berapa? Oke, gimana sudah? Oke, boleh sekarang tanpa dari lagi kelompok 1. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah 30. 3. 1, 2, 3. Oke, dapat pensil lagi. Oke. Apa dapatnya? MA. Bacakan dulu. Cocok untuk yang ingin lingkungan religius, sekolah Islami, Kita kan sambil main nantinya. Oke, sambil kita berjalan sambil didengarkan juga ya nanti informasinya supaya kalian pun udah bisa memilih nantinya mau SMA, SMK atau MA. Oke. Sudah? Oke. Kelompok 2, boleh. 3. Bacakan terlebih dahulu ya. SMK lebih banyak dan praktik lebih besar dibanding teori. Oke. Jadi SMK itu lebih banyak jam praktiknya, tapi jam teorinya lebih sedikit. Karena nanti fokusnya ke lapangan langsung ke pekerjaan. Sudah? Oke, lanjut kelompok 2. Lempar dadu lagi. 5. Oke, dapat pulpen. Boleh dicari pulpennya yang sama warnanya. Oke. Apa isinya? Oke. MA itu katanya mirip dengan SMA. Jurusannya ada Indonesia, IPA, IPS gitu ya.
Oke, sudah. Oke, lagi tambah dulu lagi. 4. 1, 2, 3, 4. Lagi. Boleh kartunya? Yang di pangkalan kedua adalah 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Boleh minta kartunya? Ini 1. Ya. Ya, 1. Ini 1, 2. Ya. Satu. Dua. Satu. Boleh? Nomor 1 dapat ular, turun ke bawah. Bersemangat supaya temannya turun juga ke bawah katanya. 2. Oke, pas. Oke. 2. Ini MA lagi. MA lagi, boleh. Sebenarnya penuh sama MA berarti. Luas, lulusan MA bisa kuliah di kampus umum maupun kampus agama. Oke, yang pertama peluangnya luas, kuliahnya bisa terbagi 2, ada yang bisa kampus umum dan juga kampus keagamaan. Nah, kampus keagamaan yang kita ketahui apa aja? Universitas Samudra, Muhammadiyah, STAI. Nah, jadi nanti kalau yang tujuan akhirnya mau ke keagamaan bisa ke MA. Tapi kalau misalkan MA juga tadi ada peluang ya ke negeri ke umum gitu. Jadi MA itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan SMA. Yang hanya membedakan adalah keagamaan. Oke, sudah nomor 1? Sudah? Oke, boleh. Kelompok 2. Minta kartunya. Ada 5, boleh lagi. 1, 2, 3, 4. Pensil. Iya. Boleh dibacakan dulu. Menekankan pelajaran umum seperti IPA, IPS, dan juga matematika bahasa. Sama yang kayak tadi, kalau tadi itu adalah penjurusannya, kalau sekarang penekanan terhadap mata pelajarannya, begitu. Oke, sudah? Boleh kelompok 1? Dua.
di perusahaan atau di instansi terkait. Contoh perkantoran, biasanya di mana? Di desa, di kecamatan, di perpustakaan, di sekolah, atau di kampus juga bisa. Terus kalau misalkan otomotif di mana? Bengkel suku cadang, gitu, atau pabrik, ya pabrik pembuatan suku cadangnya. Oke, sudah ditulis ya? Oke, boleh kelompok 2. Tiga, berapa? 5 menit? Oke, dapat apa? Minum pulpen ya? Kalau sampai apa katanya? Oke, tetap bisa kuliah walaupun fokusnya adalah nanti kuliah fokusnya begitu. Jadi SMK itu bukan berarti tidak boleh kuliah, boleh kuliah ya. Iya, Bu. Sudah? Oke, kelompok 1. Empat. Ya lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, kita coba nih yang sama gambarnya ada 2. Itu mah bohong. Mau yang mana? Oke, boleh. Apa? Sebutkan tiga jurusan di SMK yang diketahui. Nanti didiskusikan dulu. Langsung bicarakan gambaran, Bapak Ida. BDP.
Maka saya suka penulis. Ya. Jawabannya boleh dilakukan ya informasinya. Terus ini satu buat main happy. Ya. Di sini ada MA. Nah, MA ini cocok untuk yang ingin lingkungan religius, kultur sekolah Islami dan sama penilaian karakter. Dan selain itu juga itu bisa jadi peluang lanjutan luas. Lulusan MA bisa kuliah di kampus umum MA maupun kampus keagamaan. Kampus keagamaan. Di MA ini ada tambahan pelajarannya, jadi beda sama SMK atau SMA. Ada tambahan pelajarannya, ada fikih, akidah akhlak, Quran hadis, terus bahasa Arab. Nah selanjutnya kita juga tadi dapat kartu SMK. Nah di SMK ini siswa ini wajib praktek kerja lapangan di perusahaan atau instansi terkait. Nah dan juga SMK ini lebih banyak jam praktiknya, lebih besar dibandingkan teori. Oke, tadi MA katanya lingkungannya lebih religius. Ada tambahannya Al-Quran, hadis, fikih, terus banyak lagi ya keagamaannya. Terus tadi ada SMK ya? Ya. SMK fokusnya ke praktik kerja lapangan, nantinya lebih banyak praktik dibandingkan Teori. SMK tadi dapat juga nggak? Enggak. Enggak. Oke, berarti ada di sini. Oke, kelompok 2 sekarang siapa yang akan mempresentasikan? Perkenalan dulu ya. Iya. Di sini ada SMA. Nah, yang ini jurusannya ada IPA, IPS, sama matematika. Terus SMA juga menekankan di pelajaran matematika, IPA, IPS, sama bahasa. Terus di SMA juga ada ekskulnya. Nah, ekskulnya di sini ada OSIS, olahraga, sains, seni, dan bahasa, pengalaman dan lain. Dan dia ada bidang juga ya. Terus yang selanjutnya ada MA, kalau MA ini sampai SMA jurusannya ya. Jurusannya ada IPA, IPS, dan bahasa. Terus yang selanjutnya ada SMA. SMA bisa kuliah bisa kuliah Oke, di sini mah lengkap ya, ada MA, SMA, juga SMK. Tadi walaupun ada praktik kerja lapangannya, tapi SMK itu bisa kuliah. Terus tadi MA kan udah dibahas tuntas di sini ya. Sekarang ke SMA, SMA itu lebih fokus ke nilai akademik. Itu tadi ada penekanan di mata pembelajarannya, lalu juga penjurusannya. Oke. Nah sekarang ada 5. Boleh Ibu aja menjelaskan ya yang 5 ini. Yang pertama ini SMK. Jadi SMK itu lulusannya dipersiapkan langsung masuk ke dunia kerja. Ada yang di sini pun di SMK itu walaupun lulusannya masuk ke dunia kerja tadi tetap bisa kuliah. Seperti contohnya ibu juga sama. Ibu itu adalah lulusan SMK gitu ya. Lulusan dari OTKP atau otomatisasi tata kerja, tata kelola perkantoran. Oke, gitu. Ada yang tahu orang tuanya OTKP juga dulu? Iya. Nah, walaupun OTKP dulu ibu tadi sekarang ibu pun menjadi guru kan sebelumnya kuliah dulu gitu. Oke, paham SMK? Selanjutnya SMA, lulusannya bisa kuliah atau ikut tes kedinasan atau ikut pelatihan kerja. Jadi SMA juga bisa langsung kerja tapi mengikuti dulu pelatihan biasanya karena belum tergambar dunia kerjanya gitu. Nah, bisa ikut langsung kuliah atau ikut tes kedinasan. Selanjutnya ada MA, SMA, cocok bagi yang ingin melanjutkan kuliah di berbagai bidang. Kalau SMA memang rata-ratanya perlu kuliah dulu, sebetulnya tidak apa-apa bisa kerja tapi perlu disempurnakan gitu ya, disempurnakan supaya nantinya lebih matang lagi untuk masuk ke dunia kerja. Lalu ada MA, di mana MA ini memadukan pelajaran umum dengan agama Islam lebih dalam. Gitu ya kan, tadi ada beberapa pembelajaran tambahannya ya, fikih, Al-Quran hadis, bahasa Arab dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ini yang gambar buku SMK. SMK itu memberikan keterampilan kerja sesuai dengan jurusan, nah itu teknik, bisnis, pariwisata, kesehatan dan lain-lain. Nah di SMK itu kan ada SMK kesehatan, terus ada juga SMK-nya yang fokusnya ke
pertanian gitu. Terus ada OTKP, ada TJKT, ada RPL, terus juga ada otomotif gitu ya. Masih banyak lagi. Kalau misalkan otomatis itu sekarang namanya jadi TKRO gitu. Gitu ya. Nah, nanti kalian kalau yang mau SMK terus mau mengetahui lebih dalam boleh menemui ibu, begitupun dengan SMA juga ya. Oke, kita kan tadi udah dibahas 5 poin itu udah dibahas ya sisanya. Terus kartu yang lain itu udah dituangkan, udah dipresentasikan. Sekarang ada yang bisa membedakan nggak antara SMK, MA juga MA? Ada yang membedakan? Bisa. Apa? Pak, aku sih nggak mau dari Boleh kan tadi Isa belum ya? Belum Iya, aktif. belum. Boleh. Iya. Kalau SMK itu fokusnya kemana? kalau SMA itu fokusnya ke jurusan yang itu nantinya bakal jadi kerja gitu. Iya. Nah, kalau misalnya SMA itu tuh lebih ke jurusan yang nantinya tuh bakalan kuliah. Sebenarnya SMA juga bisa kuliah, tapi kalau misalnya SMA tuh mempelajari juga apa ya, jadi kayak udah prepare banget lah buat Iya, sudah kuliah. dipersiapkan ya. Prepare banget. Nah, kalau misalnya MA itu lebih ke agamanya. Oke, kalau sekarang di kelompok 2 Oke, dikatakan azam yang sudah selesai. Ya, kita lanjut nih. Tadi apa aja perbedaan atau poin yang didapat dari kelompok 2 diwakili oleh siapa tadi? Satu. Boleh. Satu. Jadi kalau SMA itu kan ada 3 seksi, ada jurusan, ada IPS, dan bahasa. IPS, satu lebih mendekatkan kepada pelajaran matematika, mungkin contohnya matematika wajib, kayak gitu. Terus IPA adalah ada IPS, terus di SMA itu ada ekskul yang minat kayak OSIS, sains, sama olahraga dan seni. Sedangkan MA itu dari sama SMA ada yang sama IPS sama bahasa, tapi mungkin MA lebih ada tambahan lebih kayak di pelajaran utamanya lebih kayak yang matematik dan sebagainya. Terus mungkin ekskulnya juga lebih banyak dari SMA, kayak misalnya ada ekskul yang lebih ke yang religius gitu ya. Terus kalau SMA lebih menekankan kepada lapangan kerja gitu loh. Jadi kalau SMA sama MA kan hanya beberapa jurusan yang nilai IPS gitu. Sedangkan kalau SMA itu nggak ada yang namanya IPS-nya, tapi lebih ke kayak MPR, kayak tadi BDP, sama otomotif kayak gitu. Kalau di SMA pasti nggak ada sebetulnya. Nah, tadi udah betul ya dari kelompok 1 atau kelompok 2. Tapi tadi ada poin yang jadi pertanyaan gitu. Kalau ekskul di SMA sampai SMK gimana? Nah, Ibu menyimpulkan dari materinya dulu poin-poin apa aja. Kalau MA itu sama dengan SMA, perbedaannya hanya dinilai dari jurusitas gitu. Keduanya umum. Kalau SMK itu ke penjurusan. Itu ya kalau misalkan terkait dengan si mata pembelajarannya, juga kulturisasinya. Dan kalau di SMA sama MA penjurusannya ya seperti itu, Indonesia, terus IPA, IPS. Namun kalau yang Ibu ketahui terhadap kurikulum tahun sekarang tidak ada penjurusan itu, semuanya disamaratakan. Namun biasanya sekarang tuh bahasa penjurusannya kayak sosbud yang kayak gitu, jadi bukan kayak dulu IPA, IPS gitu. Nanti kalian boleh menggali informasi kembali melalui Ibu gitu. Nah, lalu ekstrakurikulernya sebetulnya di semuanya tetap sama, yaitu seperti paskibra, pramuka yang normal-normal, terus olahraga ya ada futsal, basket, voli, badminton, dan masih banyak lagi gitu. Cuman kalau yang di SMK, kalau yang Ibu ketahui waktu itu, Ibu tuh ada yang namanya ekstrakurikuler tambahan penjurusan gitu. Jadi Ibu tuh mau mengambil jurusan intinya adalah OTKP. Nah, ekstrakurikuler nanti di ijazah yang terlampirnya adalah tambahan penjurusannya adalah APHP. Jadi ketika lulus itu menggelar penjurusannya ada 2, OTKP dan juga APHP begitu. Nah, kalau di MA itu biasanya keagamaan, hadroh, marawis gitu ya, tari saman, tari lainnya juga begitu. Dapat dipahami? Sudah bisa membedakan persamaan dan juga perbedaannya? Bisa. Oke. Berarti sudah paham ya? Paham itu. Oke. Nah, sebelum kita tutup di sini ada jurnal harian terlebih dahulu, mengisi jurnal harian gitu. Tapi sebelumnya
Nabila. Oke, berarti yang tadi memainkan pion nih ya sekarang menyimpulkan gimana nih simpulannya? Mampus. Enggak itu Yang membuka boleh. Jadi di usia Ya. Oke, baik. Kasih tepuk tangan. Sambil dipadukan ya gimana? Kalau yang sama sih ya kalau jauh dari pembuat atau ini kita lebih bisa lebih dari SMA, SMP sama SMA juga ada perbedaannya kita tahu jadi juga pasti lebih siap lagi untuk mau ini ke perbedaan yang mana terus juga apa ya terus pelajaran juga lebih kita banyak. Oke, sekarang saatnya berarti apa isi jurnal. Nanti ada yang membacakan jurnalnya perwakilan aja satu orang. Boleh diisi. Jadi yang bacain teori. Iya kan? Perubahannya apa? Jadi makin tinggi. Oke, sudah mengisi jurnalnya? Sudah. Siapa yang membacakan berarti? Jeriana? Jadi tulisan kamu selamat. Tadinya hal yang saya perlu kali Iya. tahu dan mengetahui dan mengetahui banyak hal tentang Oke. SMA, SMK dan juga SMA Bom. yang saya alami pertemuan hari ini keadaan kesulitan Oke. karena gurunya tidak sekedar begitu. Manfaat yang saya dapatkan pertemuan hari ini bisa bekerja sama dengan teman saya dan bisa tahu perbedaan antara SMA, SMK sama SMA. Perubahan yang menjadi bagi saya bisa ditahu nantinya mau masuk jurusan, mau masuk kemana gitu, mau masuk SMA, SMK ataupun SMA. Harapan pada pertemuan selanjutnya lebih banyak games lagi. Lebih banyakin. Oke, dicatat ya. Di pertemuan selanjutnya pengen banyak main games lagi gitu. Bisa nantinya beberapa putaran atau game baru lagi ya. Oke, Ibu rasa dari sini anak-anak semuanya sudah memahami perbedaan
Mau ke SMA. Oke, itu dia. Banyak ya yang sudah menentukan pilihan-pilihan sementaranya. Dan rasa juga kalian sudah memahami entah itu perbedaan, juga persamaan, juga di selanjutnya kalian sudah tahu mau kemana penjurusannya. Kalian hebat sudah mau mengikuti kegiatan hari ini dengan sangat kondusif, juga sudah bisa menentukan penjurusannya kemana. Mungkin di pertemuan hari ini cukup sekian. Bila mana nanti ada yang mau menggali informasi lebih lanjut terkait SMA, SMK, MH, boleh menemui Ibu di ruang BK ya. Nah, mungkin itu saja pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Semoga kalian lancar ke sekolah lanjutannya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Siapa yang mau berdoa? Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, kita berdoa dari masing-masing berdoa dan bisa. Amin. Berdoa dibuka. Oke, terima kasih. Semoga dilancarkan